Baiklah, langsung saja di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Nah, kalian harus paham terlebih dahulu bahwa prinsip bioteknologi merupakan penggunaan makhluk hidup atau bagian-bagiannya, terutama mikroorganisme yang memiliki enzim. Jadi, mikroorganisme tersebutlah nanti yang dimanfaatkan dalam bioteknologi dan pada umumnya berasal dari golongan jamur, bakteri, maupun ganggang atau alga. Nah, pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi itu antara lain untuk mengubah dan menghasilkan bahan makanan atau minuman, memproduksi protein sel tunggal, zat-zat organik, enzim, vitamin, obat-obatan, dan energi, membasmi hama tanaman, mengolah limbah, serta memisahkan logam dari bijinya. Kita akan bahas masing-masing pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi yang sudah saya sebutkan tadi satu persatu. Selamat belajar. Yang pertama adalah mikroorganisme penghasil makanan ataupun minuman. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa saat ini sebagian besar makanan yang sering kita konsumsi itu diproduksi menggunakan jasa suatu mikroorganisme, baik itu mulai dari proses fermentasi maupun bahan makanan tertentu yang diubah menjadi bentuk lain sehingga citra rasanya lebih enak dan menarik dan mengandung nilai gizi yang lebih tinggi. Berikut ini adalah nama makanan dan minuman yang saya ambil contohnya, dan ada juga bahan dasar yang digunakan, dan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Dan ini merupakan produk bioteknologi konvensional dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Contohnya itu adalah alkohol. Minuman alkohol bahan dasarnya terbuat dari gula dan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces. Kemudian ada asam cuka, bahannya gula atau air nira. Nah, itu dibantu oleh mikroorganisme bakteri Acetobacter. Nah, kalian boleh lihat contoh-contoh dari produk. Di sini ada 16 yang saya tampilkan. Nah, yang kedua, mikroorganisme penghasil protein. Nah, mikroorganisme penghasil protein ini ataupun biasa disebut sebagai PST atau protein sel tunggal. Nah, ini juga lebih sering disebut dengan protein sel tunggal ini merupakan bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba atau mikroorganisme seperti ganggang, jamur, maupun bakteri. Nah, PST ini ataupun PST ganggang itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Jadi PST ganggang ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sedangkan PST jamur untuk makanan ternak. Kemudian PST jamur ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan limbah. Nah, sedangkan PST bakteri digunakan untuk tepung protein. Nah, sebagian lagi yaitu campuran bahan makanan sapi dan juga ternak. Selanjutnya, mikroorganisme penghasil organik, enzim, dan vitamin. Ya, dalam perkembangbiakan industri non-pangan, jadi mikroorganisme juga mempunyai peranan yang besar, ya. Jadi di masa mendatang ketika produksi senyawa kimia yang disintesis semakin berkurang, dunia akan bergantung pada hasil fermentasi mikroorganisme. Ya, adapun hasil fermentasi mikroorganisme itu hasil rekayasa genetika terhadap substrat yang dihasilkan senyawa kimia berupa asam amino, pembuatan asam cuka, asam sitrat, enzim, dan juga vitamin. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama asam amino itu contohnya itu yaitu pembuatan MSG, monosodium glutamat. Nah, sedangkan pembuatan asam cuka itu dibentuk bahan baku alkohol difermentasi menjadi cuka apel. Kemudian asam sitrat itu terkandung dalam buah jeruk untuk pemberian rasa, bisa juga untuk campuran es krim dan lain-lain. Bisa ada juga enzim. Enzim ini diperlukan untuk industri makanan ya, bisa juga diperlukan untuk, dalam bidang farmasi dan juga pembuatan sabun. Kemudian ada vitamin, salah satunya adalah B12 itu sumbernya itu dari bakteri dan B2 itu oleh fermentasi jamur. Nah, selanjutnya mikroorganisme penghasil obat. Di bidang kedokteran, mikroorganisme itu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan obat seperti antibiotik, vaksin, dan juga interferon.
ya. Nah, antibiotik ini contohnya banyak ya, ada penicillin, cephalosporin, streptomycin, tetracycline, erythromycin, polymyxin, bacitracin dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk vaksin ini biasanya mikroorganisme yang telah dilemahkan ya, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh yang sehat untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan. Nah, contohnya itu vaksin hepatitis, ya, vaksin polio, campak. Nah, termasuk juga vaksin COVID-19 dan banyak jenis vaksin yang lain. Selanjutnya interferon. Interferon ini merupakan senyawa yang disekresikan oleh hewan vertebrata akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, protozoa, dan lain-lain. Selanjutnya mikroorganisme penghasil energi. Nah, seperti yang kita tahu saat ini ya mulai terjadi krisis bahan bakar minyak bumi sebagai penghasil energi. Nah, dengan bantuan mikroorganisme, para ilmuwan telah berhasil membuat senyawa dan gas-gas yang mampu menghasilkan energi. Contohnya itu adalah bahan bakar alkohol, kemudian gas metana, ada juga gas hidrogen. Selanjutnya mikroorganisme pembasmi hama atau biopestisida. Nah, ulat ataupun larva serangga merupakan salah satu hama tanaman ya yang dapat menggagalkan panen sehingga nanti perlu dikurangi jumlahnya. Nah, cara pemberantasan hama tersebut yang aman terhadap lingkungan yaitu dengan menggunakan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit ataupun patogen bagi hama tersebut ya. Contohnya nanti yang digunakan adalah mikroorganisme bakteri. Nah, kemudian bioinsektisida ini juga digunakan untuk membasmi hama tanaman budidaya. Nah, seperti serangga penyerap jagung, kembang kentang, membasmi hama tanaman kapas, kemudian kutu dan juga kumbang. Selanjutnya pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Nah, pengembangan bioteknologi di bidang peternakan itu telah menghasilkan vaksin, antibodi, dan juga hormon. Nah, jadi nanti yang berperan di sini yaitu hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, kemudian ada juga bakteri Escherichia coli yang nanti direkayasa genetiknya mampu merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produksi daging dan susu juga meningkat. Selain daripada itu, ada juga hormon EGF, ya, epidermal growth factor, merupakan hormon yang mempercepat pertumbuhan rambut pada domba penghasil wool. Nah, jadi jika diberikan penambahan dosis EGF tadi, maka domba akan memiliki rambut yang tumbuh lebih cepat, kemudian helaian rambut lebih tipis dan akan rontok dengan sendirinya. Artinya tidak diperlukan pencukuran secara normal. Selanjutnya mikroorganisme penghasil limbah atau bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan zat pencemar ya yang di lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang digunakan itu berupa jamur dan juga bakteri. Ya, jadi bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, cara ini diharapkan dapat menangani limbah secara aman dan cepat. Nah, yang digunakan dalam bioremediasi ini yaitu pengolahan limbah organik, kemudian pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif, pengolahan limbah dengan biofilm, kemudian penguraian lumpur secara anaerobik, dan yang terakhir mikroorganisme pembersih limbah minyak. Selanjutnya adalah mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Jadi pada mulanya proses mengekstrak tembaga dari bijinya itu dengan cara meluluhkan ya. Jadi cara yang dilakukan. Namun seiring berkembangnya zaman ya teknik pemisahan logam dari bijinya dapat menggunakan bakteri ataupun mikroorganisme Thiobacillus peroxidans. Jadi bakteri itu merupakan bakteri kemolitotrof ya yang mendapatkan energi dari oksidasi senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, sulfit, besi, dan juga hidrogen. Jadi bakteri itu banyak ditemukan di pertambangan dengan lingkungan asam dan miskin senyawa organik karena mampu mengekstrak karbon dari CO2 di udara. Kemudian ada bioplastik ya atau biodegradable plastik. Nah, plastik ini kan kita tahu ya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan saat ini.
ya. Jadi plastik dari bahan kimia itu sulit terurai di lingkungan. Nah, oleh karena itu dikembangkanlah bioteknologi bioplastik yang biasa digunakan untuk barang sekali pakai. Nah, seperti kemasan makanan dan alat makanan ataupun botol minuman ringan seperti yang terlihat pada gambar. Ya, jadi bioplastik ini dapat dibuat dari pati, selulosa, bisa juga dibuat dari minyak pati, ya, minyak nabati, dari amilum juga, ya, kemudian dari biopolimer lainnya yang berasal dari mikroorganisme.